Gue Richard. Kalian suka bingung gak sih? Tiap baca berita, banyak banget partai politik yang bisa ikutan ke dalam pemilu. Terlebih lagi di tahun 2019 sampai 2024. Kok bisa ya sebanyak itu? Kita tanya Dinda yuk. Gue Dinda. Di sini gue akan bahas kenapa sih partai politik bisa banyak banget yang ikut pemilu. Untuk lebih jelasnya, kita bahas bareng yuk. Kenapa sih partai politik di Indonesia bisa sebanyak itu? Ternyata nggak lepas loh dari sejarah panjang partai politik di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Indonesia memiliki lebih dari 50 partai politik. Karena pada masa itu, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Siapapun yang memiliki basis massa, ideologi, dan tujuan boleh untuk mendirikan partai politik. Akibatnya, pemerintahan cenderung tidak stabil, kabinet mudah digulingkan, koalisi mudah untuk bergabung. Pada masa Orde Baru, terdapat penyederhanaan partai politik. Partai direduksi menjadi 3 partai besar, yaitu Golkar, P3, dan PDIP. Hal ini menciptakan stabilitas politik, tapi ruang kebebasan politik kita terbatas. Selanjutnya, pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini, aturan pendirian partai kembali dilonggarkan. Pemilu 98 diikuti oleh 48 partai politik. Ini merupakan bentuk dari letupan kebebasan setelah puluhan tahun dibatasi. Selanjutnya, pada pasca reformasi, regulasi pemilu dan syarat pendirian partai diperketat. Sistem kepartaian relatif stabil dengan 18 partai politik nasional yang memberikan ruang representasi dan kebebasan kepada beragam kelompok masyarakat. Oh hai, aku Devi. Jadi ada 4 alasan utama kenapa sih partai politik di Indonesia itu masih banyak banget. Yang pertama, persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia itu masih relatif mudah. Bayangin nih ya, kamu cukup punya 1000 anggota di setiap provinsi dan 50% dari kabupaten atau kota untuk bisa bentuk partai. Kalau dibandingin zaman Orde Baru dulu sih, zaman reformasi sekarang jauh lebih mudah dan fleksibel. Yang kedua, parliamentary threshold kita cuma 4%. Artinya, tiap partai yang udah memperoleh suara nasional 4% udah bisa masuk ke kursi Senayan. Bayangin nih ya, dibandingin dengan Jerman yang 5% dan Turki yang 10%, kita punya threshold yang jauh lebih rendah dari mereka. Dengan keberagaman yang ada, partai politik bisa maju ke Senayan. Yang ketiga, setiap partai politik itu menerima dana subsidi dari pemerintah. Di tahun 2024 lalu, kita menganggarkan 539 miliar untuk partai politik. Dengan pasti, setiap suara yang diperoleh partai dihargai Rp1.200. Ini jadi daya tarik kenapa setiap partai itu berlomba-lomba buat maju. Yang terakhir, budaya politik kita itu masih suka minta jatah. Jadi, dibanding partai itu bersaing ide, gagasan, visi, dan misi, partai itu jauh lebih fokus untuk ngejar gimana caranya supaya mereka dapat jatah untuk di kursi pemerintahan dan dapat proyek di kabinet. Gue Tata. Dampak nyata yang kita rasakan saat ini. Teman-teman tahu nggak sih kalau koalisi di pemerintahan saat ini sangat besar? Sekitar 80% kursi DPR bisa masuk kabinet loh. Nah, koalisi yang sangat gemuk ini mengakibatkan kondisi hampir tanpa oposisi. Sehingga fungsi check and balance menjadi lemah. Selain itu juga jumlah menteri sangat banyak loh, sekitar 34-38 orang. Banyaknya partai dalam koalisi ini mendukung presiden untuk membagi-bagi posisi menteri sebagai kompensasi politik. Hal ini memunculkan kabinet yang oversize. Nah, bahkan seringkali tidak efisien. Selain itu, pengambilan kebijakan menjadi lambat karena harus negosiasi politik. Dan juga pemilih jadi bingung nih, karena banyaknya partai yang memiliki ideologi dan visi yang hampir mirip. Selain itu, kira-kira anggaran negara dipakai juga untuk operasional partai politik nggak ya? Berikut merupakan perbandingan threshold parlemen dengan negara lain. Tabel ini menunjukkan bahwa bukan jumlah partainya yang masalah, tetapi bagaimana cara kita mengelolanya. Nah,
Sistem multipartai ini baik banget loh untuk Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia ini merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman. Yang perlu diperbaiki itu aturan dan juga budaya politiknya, supaya nantinya terjadi yang namanya efektivitas dan tidak membengkak anggaran. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.